Sebuah penelitian mengatakan bahwa dalam satu hari, rata-rata anak-anak bisa tertawa sampai 400 kali. Sementara orang dewasa hanya 15 kali. Wah, makin tua rupanya tawa kita makin berkurang. Padahal, tertawa itu adalah anugerah. Bisa tertawa itu adalah karunia. Seorang pengarang humoris bernama Mark Twain berkata tawa itu senjata umat manusia. Senjata untuk menghadapi kerasnya hidup ini. Di dalam Alkitab, kegembiraan itu adalah obat. Obat untuk penopang tubuh yang sehat, bahkan penyokong jiwa yang bersemangat. Tertawa itu membawa pengaruh yang positif. Tertawa itu bermanfaat. Tertawa itu sehat. Bayangkan jikalau hidup ini tidak ada tawa yang mengisi. Tidak ada kejenakaan dan kegembiraan yang menghiasi. Bahkan dalam situasi pandemi pun, orang masih sering melontarkan joke-joke untuk menghibur diri. Apakah Tuhan Yesus di dalam hidupnya di dunia ini bergembira juga? Tertawakah dia? Oh, tentu saja. Tuhan Yesus itu bergaul dengan anak-anak, dan anak-anak amat menyukainya. Bagaimana mungkin bergaul dengan anak-anak tanpa tertawa? Tuhan Yesus juga sering diundang dan datang ke pesta-pesta, ke perjamuan-perjamuan, termasuk perjamuan kawin. Bagaimana mungkin bisa berada di dalam sebuah pesta perjamuan tanpa tertawa? Tuhan Yesus pun menyukai tawa, dan Dia menghendaki kita bergembira dalam hidup ini. Namun, Tuhan Yesus juga mengutamakan alasan mengapa kita tertawa, alasan kenapa kita bergembira. Suatu hari, sesudah melakukan pelayanan, bahkan bisa membebaskan dalam nama Tuhan orang-orang yang dirasuk roh-roh jahat, murid-murid kembali berkumpul dengan rasa gembira. Kemudian, Tuhan Yesus berkata, "Janganlah bersukacita, karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersukacitalah, karena namamu terdaftar di sorga." Perhatikan kata "karena". Jangan bersukacita karena itu, tetapi bersukacitalah karena ini. Karena alasan bersukacita itu penting bagi Tuhan Yesus. Memang betul, roh-roh jahat itu takluk kepadamu di dalam namaku. Kamu menang, kamu hebat. Tetapi jangan bersukacita karena kamu hebat dan mengalahkan. Tetapi bersukacitalah karena kamu, namamu terdaftar di surga, karena kamu dicintai oleh Tuhan. Dan orang yang berada di surga dikelilingi oleh cinta kasih. Bersukacitalah, bergembiralah, karena di hatimu ada cinta, karena di dalam hidupmu dikelilingi oleh kasih sayang, karena kamu dicintai oleh Allah Bapa. Bagaimanakah menerjemahkan prinsip Tuhan Yesus ini? Bergembira, tertawa karena alasan yang benar. Baiklah, saya mengajak Anda untuk merenungkan 5 jenis tertawa di dalam kehidupan ini. Yang pertama,
Orang tertawa karena terlalu susah, oleh karena beban kehidupan yang terlampau berat, sehingga ia tidak kuat lagi. Yang keluar bukan tangis, tetapi tawa. Yang kedua adalah orang yang tertawa oleh karena menertawakan orang lain. Tawa olok-olok, tawa kesombongan, tawa karena merasa diri lebih hebat, lebih menang, dan di atas angin. Tawa yang satu ini membutuhkan persyaratan, yaitu orang lain susah, orang lain kalah. Jenis yang ketiga adalah orang yang tertawa oleh karena sesuatu kejenakaan. Tertawa oleh karena mendengar atau melihat sesuatu yang humoris. Tertawa karena lelucon-lelucon yang segar. Tertawa dalam canda jenaka. Yang keempat adalah orang yang tertawa karena menertawakan diri sendiri. Karena ia menolak, tidak mau menjadi pahit atau menjadi sombong oleh karena terlalu serius dengan dirinya sendiri. Oleh sebab itu, dia menertawakan kecerobohannya sendiri, menertawakan kebodohannya sendiri, menertawakan kegagalannya sendiri, bahkan kemalangannya sendiri. Tetapi juga ia menertawakan prestasi dan keunggulannya sendiri. Ia tertawa dalam kerendahan hati. Tawa orang bijak menertawakan diri sendiri. Sekarang yang terakhir, kelima, yaitu orang yang tertawa karena berhasil membuat orang lain bahagia dan tertawa. Tertawa oleh karena cinta, hati yang dipenuhi oleh kasih sayang, karena merasa dicintai dan ingin berbagi cinta itu. Tertawa karena memberi cinta, tertawa karena berbagi bahagia, tertawa karena berhasil membuat orang lain tertawa. Pernahkah Anda merasakan hal ini? Kita merasa bahagia karena kita bisa membuat, atau kata-kata, tindakan kita, oleh karena kata-kata dan tindakan kita itu ada orang atau at least satu orang saja merasa dirinya dihargai. Orang itu bisa melihat pengharapan lagi. Orang itu bisa melihat kesempatan dan masa depan lagi. Orang itu bisa tertawa lagi karena Anda. Kebahagiaan itu adalah tawa yang bernilai kekal. Tawa surgawi, tawa yang tak bisa dirampas dari kita. Tawa yang dari jenis-jenis tertawa yang ada adalah tawa juara. Tawa karena kita itu hidup di dalam cinta. Tak harus orang berpunya, orang sederhana pun bisa mengalaminya, karena dia berbagi cinta dan menjadi tertawa karena melihat orang lain tertawa. Kita ini adalah orang-orang yang dicintai Tuhan sebagaimana kita ada. Kita ini dikasihi oleh Tuhan dan diberi cinta. Buatlah orang lain juga merasakan
cinta yang sama itu. Tertawalah di dalam kehidupan ini karena alasan yang benar. At least tertawa jenis 3 atau 4. Jangan yang pertama dan yang kedua. Tetapi yang terbaik adalah yang kelima. Anda tertawa oleh karena Anda berhasil membuat orang lain berbahagia dan tertawa karena Anda. Dan pada saat yang sama, Tuhan di atas sana juga pasti tertawa. Yesus, Kau menjamin di surga kelak hanya ada gelak tawa. Jadi tawa itu surgawi. Maka tatkala kami tertawa, sebenarnya kami sudah mulai ikut mencicipi surga di bumi ini. Hanya jangan biarkan kami tertawa semu ya Tuhan. Jauhkan kami dari tawa yang muncul akibat racun kesedihan yang tak tertanggungkan. Lepaskan kami dari godaan untuk menertawakan sesama dalam kerendahan dan ketakberuntungan. Yesus, berilah kami kewajaran untuk dapat tertawa menikmati candaria kejenakaan. Anugerahi kami kerendahan hati untuk dapat menertawakan diri sendiri, baik dalam kelebihan maupun kekurangan. Terlebih lagi, karuniai kami keberanian untuk melangkah demi berbagi cinta-Mu, sehingga kebahagiaan menyirami hati sesama yang membutuhkan. Yesus, tertawalah bersama kami, supaya kami memahami makna tawa yang sejati, serta kuat menanti sampai datangnya kerajaan-Mu yang penuh tawa ria surgawi itu. Amin.